Kali ini saya akan membahas atau memberikan tutorial tentang software atau aplikasi di PC ya, yang sering digunakan untuk webinar profesional yang nantinya dihubungkan ke Zoom, kemudian sering digunakan untuk recording video ya, dan juga sering digunakan untuk streaming. Streaming ya, dan entah itu streaming di YouTube ataupun di Facebook seperti itu. Jadi kalian pasti sudah tahu apa nama aplikasinya karena sudah tertera di judul video ya. Kemudian seperti apa aplikasi ini kan? Pasti kalian penasaran, dan juga aplikasi ini gratis. Pertama-tama, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi OBS ini dulu ya. Pertama-tama kalian silakan buka browser ya, boleh saja yang sering kalian gunakan, baik Mozilla, Chrome atau apapun, mungkin browser bawaan dari PC boleh juga. Kemudian kalian di Google ya, atau di tampilan awalnya nggak Google, kalian tinggal ketik aja google.com. Kemudian di pencariannya kalian tinggal ketik saja OBS ya. Nah, jadi yang paling atas ini obsproject.com merupakan website resmi dari aplikasi OBS ini ya. Jadi langsung, karena tujuan kita adalah langsung mendownload aplikasinya atau softwarenya, kita langsung ke bagian download, klik bagian download ya. Kemudian akan diarahkan ke bagian ini. Ingat, kalau punya kalian Windows tetapkan seperti ini, tapi kalau kalian punya MacBook silahkan klik yang di tengah-tengah seperti itu. Kemudian di bagian download ini kita diberi dua bagian ya. Download installer yang pertama ini untuk yang 64 bit. Kemudian yang di bawahnya isi tanda kurung 32 bit, yaitu untuk yang 32 bit ya. Jadi kalian harus tahu dulu spesifikasi dari PC atau laptop kalian, apakah 32 bit atau 64 bit. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cari di ya, silakan cari Mi Komputer ya. Kemudian klik kanan di komputer. Kalau kalian menggunakan Windows 10, bacaannya disk PC ya, disk PC. Nah, klik kanan kemudian properties. Di sana akan terlihat spesifikasi dari laptop atau PC kalian. Punya saya di sini sistem tipenya adalah 64 bit. Jadi saya akan download ya yang 64 bit seperti ini. Jadi saya langsung ya download di sini. Nah, maka otomatis akan download. Jadi kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, kalau sudah selesai, kalian silakan buka file installernya. Klik dua kali saja ya. Nah, kalau muncul seperti ini silakan yes ya. Jadi ini adalah izin untuk mengizinkan aplikasi ini mengubah bagian dari komputer kalian. Kalian silakan klik yes saja ya. Tunggu proses sebentar. Nah, kalau sudah bagian di sini kalian tinggal next saja, gampang sekali ya. Nah, di sini karena saya sudah menginstal jadi tidak bisa lagi ya, karena aplikasi OBS Studio is already running, artinya aplikasi sudah berjalan seperti itu. Kalian tinggal next saja ya sampai selesai, finish. Jadi gampang sekali menginstal aplikasi yang memang legal ya, tanpa menggunakan crack, atau kalian menginstal versi tani atau crack baru kalian ribet. Sebenarnya menginstal itu gampang kalau kalian menggunakan aplikasi legal ya, untuk yang berbayar ataupun yang gratis, yang penting legal, itu gampang sebenarnya. Yang sulit adalah sekali lagi jika kalian menggunakan versi tani atau kalian menggunakan crack seperti itu ya. Lanjut, setelah selesai kalian silakan buka aplikasinya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan OBS, Open Broadcaster Software
ya, OBS versi 26.0.2 64 bit. Jadi ini sudah yang terbaru. Seperti ini tampilannya. Ya. Untuk di bagian atas di sini ada menu ya. Jadi kalau saya jelaskan satu-satu kayaknya kalian tidak mungkin langsung paham. Ya. Cuma di sini yang penting adalah di bagian setting di bagian awal. Karena di sini kita akan menyesuaikan dengan spesifikasi dari uh, laptop atau PC kalian, kemudian juga dengan internet kalian. Kalau kalian melakukan streaming, seandainya video bitrate di OBS lebih besar dari kecepatan upload internet kalian, maka akan menyebabkan uh, video yang dikirim atau yang di streamingkan itu akan jadi patah-patah atau ngelag istilahnya, seperti itu. Jadi nggak lancar. Harus disesuaikan ya. Kemudian di bagian di sini kita ada monitor. Jadi monitor inilah yang akan nantinya ditampilkan pada saat streaming. Jadi kita menyeting tampilannya. Jadi saat kita menyeting tampilan streaming kita melihatnya di sini, kita menyetingnya di sini seperti itu. Tampilannya bisa kita lihat di sini, monitoring. Kemudian di bawahnya ada scan. Nah, ini adalah jumlah scan yang kalian butuhkan, bisa kalian ubah di sini. Misalnya saya ingin membuat streaming game. Nah, di awalnya itu kan ada opening atau intro, jadi saya buat scan 1 untuk intro, edit bagaimana. Kemudian scan 1 untuk tampilan utamanya, jadi tampilannya adalah tampilan game dan wajah webcam dari pemainnya. Kemudian biasanya setelah itu ada scan closing atau bagian penutupnya ya. Silakan kalian sesuaikan jumlah scan yang kalian perlukan ya di sini. Jadi silakan kalian tambahkan jika memang kalian perlu banyak scan, perlu 5 scan silakan ditambahkan. Nah, silakan tambah scan, sesuaikan namanya, intro, closing, atau kamera atau laptop atau tampilan HP Android kalian, silakan disesuaikan di sini. Tapi biasanya jika scan-nya banyak karena menyebabkan beban dari CPU kalian tambah berat ya, karena banyak scan tentunya membebani CPU kalian. Di sini ada tampilan CPU-nya. Di sini saya menggunakan 2 scan, jadi beban CPU saya hanya 2,2 ya, 2,2%, 1,9%. Dan ini juga belum start streaming ataupun recording ya. Jadi bebannya masih kurang, tapi kalau nanti sudah streaming biasanya beban nambah seperti itu. Kemudian di sini ada source. Source ini adalah bagian dari scan ini ya. Jadi kita di scan-nya misalnya mau menambahkan, di scan 1 kita mau menambahkan webcam, silakan tambah di sini. Jadi kita bisa menambahkan audio input output, browser kita ingin memasukkan browser di dalamnya bisa, color source display ya, game capture, gambar, media video atau audio boleh, scan, text running, dan teks promosi Instagram kalian bisa di sini. Kemudian VLC video capture dan window capture. Jadi banyak hal yang bisa kita tampilkan di sini. Untuk apa saja maksudnya di sini mungkin saya akan buat nanti di tutorial selanjutnya seperti itu ya. Jadi di sini adalah source, ini adalah bagian dari scan ini. Jadi scan 1 beda source-nya dia, scan 2 beda source-nya lagi, seperti itu ya. Kemudian di sini ada audio mixer. Di audio mixer ya, di audio mixer ini kita tempat kita mengemix ya audio dari OBS ini. Jadi bisa kita atur, kita punya berapa input mic, misalnya 3 ya, silahkan kita tambah input mic-nya, tapi nambahnya di source, nambah audionya. Kemudian cara kita mengatur volume, kemudian bagian mana yang hidup ya di sini. Ini bagian volumenya bisa kita kurangi atau maksimalkan, kemudian bisa kita mute di sini seperti itu. Jadi ini tempat mengatur audionya seperti itu ya. Kemudian di sini adalah bagian scan transition. Jadi di bagian ini kita mengatur
transisinya kita ingin seperti apa, seperti itu. Nah, lanjut, ini yang terakhir. Ini di bagian kontrol ya. Jadi yang lanjut yang terakhir ini adalah bagian kontrol ya. Di kontrol ini yang pertama ada start streaming. Jadi kalau kita sudah menghubungkan OBS ini ke YouTube atau menghubungkan OBS ini ke Facebook, jadi kita tinggal klik start streaming, otomatis akan memulai streaming seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada start recording, jadi kita ingin merekam atau mengambil video, recording video di sini ya. Jadi videonya akan tersimpan filenya di PC atau laptop kalian. Jadi tidak diupload ke luar seperti itu. Kemudian start virtual camera. Nah, yang ini adalah update atau tambahan terbaru dari OBS, di mana ini biasanya digunakan di menghubungkan tampilan dari OBS ini ke aplikasi lain, contohnya Zoom. Jadi kalau kalian pernah mengikuti webinar di Zoom ya, yang biasanya tampilannya dia ada running text, ada logo, dan kemudian lebih menarik ya daripada tampilan Zoom biasa, itu biasanya dihubungkan ke aplikasi broadcasting atau streaming seperti OBS ini. Jadi tampilannya seakan profesional seperti itu. Kedepannya saya akan memberikan atau menginformasikan update apa saja sih yang ada di OBS 26 ini ya. Jadi versi terbaru ini apa saja update-annya, nanti akan saya buat video baru ya. Kemudian lanjut, di bawah start virtual camera ada studio mode. Nah, ini untuk kita misalnya kita menggunakan dua kamera, dua tampilan ya. Di bagian program ini adalah di bagian program ini adalah kamera atau bagian yang tampil yang streaming. Nah, misalnya di kamera kedua kita di bagian preview ya, misalnya bloknya kurang pas, kemudian saat sudah pas nanti kita klik transisi, akan bagian preview ini akan pindah ke program ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagian-bagian yang akan muncul di preview ini, jadi sebelum kita tampilkan ke bagian program seperti itu. Lanjut ke di sini ada setting ini sama kayak yang tadi di file ya. Mungkin ini shortcutnya agar lebih mudah dicari seperti itu, dan terakhir exit ya. Jadi demikian ya cara mendownload OBS, kemudian bagaimana tampilannya dan cara penggunaannya secara umum seperti itu ya. Menarik bukan? Dan menurut saya itu sangat simpel, sangat mudah dipahami ataupun digunakan ya. Jadi untuk selanjutnya, jika memang kalian tertarik belajar OBS, tertarik untuk belajar recording ataupun streaming, saya akan membuatkan video-video tutorial selanjutnya step by step, dari cara penggunaannya ya, secara basic atau dasar, kemudian bagaimana cara menghubungkan atau menyeting audio, bagaimana cara menampilkan layar HP ataupun layar PC ke OBS, dan bagaimana juga menampilkan OBS di Zoom. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan OBS nanti akan saya buatkan tutorialnya dengan berbagai part seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian. Nah, jika memang dirasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman dukung saya dengan subscribe channel saya, agar nantinya saya lebih semangat lagi untuk membuat video. Kemudian jangan lupa di like jika memang dirasa bersih hal-hal yang positif di video saya, dan silakan dislike jika kalian memang tidak suka ya. Jadi cukup hari ini itu saja yang ingin saya ucapkan, dan video ini saya akhiri ya. Bye bye.